Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarok, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Dharma Perguruan Tinggi, saya memiliki fondasi keilmuan yang kuat dalam bidang pengelolaan organisasi, sistem pengambilan keputusan, serta analisis keuangan berbasis risiko dan audit investigatif. Kombinasi ini menjadi landasan yang kokoh dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengajaran mata kuliah yang berkaitan dengan tata kelola dan keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan. Pada pengajaran kali ini yaitu tentang mata kuliah administrasi kebijakan kesehatan. Saya memadukan pendekatan manajerial dengan analisis kebijakan publik guna membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan kesehatan berbasis data dan prinsip efisiensi. Mata kuliah administrasi kebijakan kesehatan sesuai dengan CPL Prodi yaitu memiliki moral, etika, kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian keterampilan umum yaitu mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik, serta bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. Kemudian untuk pengetahuan, yaitu memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. Dalam CPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar kebijakan bidang kesehatan dan aktornya. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan proses formulasi dan kepentingan politik kebijakan di bidang kesehatan. Deskripsi singkat mata kuliah administrasi kebijakan kesehatan, yaitu mata kuliah ini secara garis besar menjelaskan dasar-dasar administrasi kebijakan kesehatan yang meliputi perencanaan, kebijakan kesehatan, dan implementasi kebijakan kesehatan, serta evaluasi kebijakan kesehatan. Bahan kajian dalam mata kuliah administrasi kebijakan kesehatan, yaitu yang pertama, yaitu konsep dasar administrasi kebijakan kesehatan. Yang kedua, pendekatan sistem dalam kebijakan kesehatan. Yang ketiga, perencanaan kebijakan dalam bidang kesehatan. Yang keempat, implementasi kebijakan dalam bidang kesehatan. Yang kelima, evaluasi kebijakan kesehatan. Yang keenam, analisis kebijakan kesehatan. Dan yang ketujuh yaitu kebijakan kesehatan di Indonesia. Dalam kriteria indikator dan bobot penelitian terdiri dari UTS 20%, UAS 20%, keaktifan dan kehadiran 30%, dan badan penugasan 30%. Dalam pembelajaran yaitu menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi kelompok dan studi kasus, kemudian tanya jawab secara inovatif berupa isu-isu terkini yang dibahas di dalam kelas. Berikut akan kami liput pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah administrasi kebijakan kesehatan. Pada mata kuliah kali ini kita akan membahas tentang kebijakan desentralisasi kebijakan. Tentunya sebelum kita bahas materi kita kali ini, marilah kita buka dulu dengan doa. Doa dipersilahkan.
Baik teman-teman, silahkan di scan barcode untuk absensi hari ini. Ya, silahkan. Ya, silahkan masuk. Ya, masuk aja. Salam. Langsung menempatkan diri, kemudian silakan untuk men-scan barcode absensi. Hari ini sehat semua ya? Alhamdulillah sehat ya. Baik teman-teman, yang baru datang silahkan di-scan absensinya. Baik teman-teman, sambil kita jalan untuk kebijakan kesehatan, ya, seperti yang kita ketahui, kita review mata kuliah yang telah lalu ya. Untuk kebijakan itu sendiri itu dimulai dari mana teman-teman? Dari masalah. Masalah yang ingin diapakan? Masalah yang ingin dicari solusinya. Ya. Berarti kebijakan itu adalah langkah awal untuk mencari solusi. Dalam kebijakan, nah tentu perlu diatur. Yang diatur apa teman-teman? Pola kepentingannya. Ya, kepentingannya. Siapa yang menjadi aktor dalam kebijakan itu? Itu yang paling utama. Artinya apa? Bahwa kebijakan itu mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ingin dituntaskan masalahnya. Sudah di-scan? Nah, ini ya teman-teman ya. Ini adalah slide di materi yang lalu, yaitu tentang kebijakan yang dimulai dari perumusan masalah. Jadi sesuai tadi yang telah kita diskusikan bahwa masalah itu ingin diselesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Tentu perlu diidentifikasi masalah tersebut. Masalah itu siapa yang punya kepentingan, kemudian siapa yang perlu kita akomodir masalah tersebut agar masalah tersebut itu bisa cepat selesai. Nah, dalam kerangka pikir analisis kebijakan ini perlu perlu disimulasi bahwa perumusan masalah itu terkait dengan masa depan kebijakan, terkait dengan aksi kebijakan, kemudian terkait dengan hasil kebijakan dan kinerja kebijakan, agar nantinya dalam kebijakan itu dapat memberikan solusi dari setiap masalah yang telah terjadi. Nah, karena masalah itu dirangkai diselesaikan dengan kebijakan, tentu saja masalah itu kan menjadi peramalan. Oh, kira-kira kebijakan yang telah dibuat ini dapat menyelesaikan masalah atau tidak, atau malah menambah masalah, kan gitu ya. Jadi perlu dievaluasi kebijakan tersebut. Nah ini, misalkan dalam perumusan masalah terkait dengan kinerja kebijakan. Dan kinerja kebijakan tersebut bagaimana? Tentu saja dalam pelibatan aktor atau pelaku kebijakan tersebut, itu apakah bisa menyesuaikan dengan kebijakan yang baru. Nah, contoh yang paling mau adalah kebijakan tentang kenaikan tarif BPJS. Ya. Kenaikan tarif BPJS, aktor yang berpengaruh itu siapa? Masyarakat ya. Masyarakat. Ya, karena masyarakat secara langsung membayar BPJS tersebut.
Kemudian yang kedua adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Itu sama saja ya, pasti berpengaruh karena kebijakan itu berpengaruh langsung pada kebijakan yang telah dihasilkan. Nah, nanti kalau masanya demo, nah gitu ya. Sehingga perlu. Kemudian masalah yang selanjutnya yaitu terkait dengan mutu ya. Artinya tarif BPJS naik, mutu pelayanan bagaimana? Apakah bisa mengikuti kenaikan tarif atau tidak? Karena prinsip dari ekonomi, ketika ada pengorbanan tentu harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima. Nah itu. Dari pengorbanan yang telah dikeluarkan itu dibandingkan dengan manfaat, nah itu kan perlu ditarik benang lurus. Apakah kebijakan diambil itu sesuai atau tidak dengan kenaikan tarif tersebut? Sehingga kebijakan ini perlu dievaluasi secara terus-menerus. Ya ini ya, terkait dengan peramalan itu nanti masyarakat mampu atau tidak secara ekonomi, kan gitu ya. Kemudian secara ekonomi berarti ada langkah ini ya, pengukuran kepuasan. Kalau itu naik, yang ditingkatkan apa? Berarti mutu pelayanan yang apa yang perlu ditingkatkan sesuai dengan kenaikan tarif, kan gitu ya. Kemudian kenaikan tarif itu kemudian dipantau. Ya, pemantauannya bagaimana? Apakah perlu pelibatan badan keuangan secara khusus? Karena kalau kita bicara kesehatan itu kompleks ya. Kompleks karena tidak hanya nakes yang yang bergerak, tapi juga di situ ada muatan-muatan yang lain. Misalkan terkait dengan pendidikan, masyarakat perlu sadar bahwa asuransi itu menjadi penting. Penting karena apa? Berarti apa? Di bidang pendidikan. Kemudian dipantau melalui hasil evaluasi kinerja. Jadi jangan sampai uang yang telah dicairkan kepada Vaskes, ya seperti isu terkini ya, itu terdapat klaim fiktif. Nah, dengar ya, klaim fiktif ya. Jadi ada rumah sakit itu mengelola dana BPJS, pasiennya itu hanya abal-abal sehingga dia menerima klaim penerimaan BPJS. Nah itu. Nah kemudian dari hasil rangkaian itu dievaluasi lagi, kemudian muncul kebijakan baru entah berupa aksi atau pemantauan, sehingga kebanyakan dana itu bisa ditanggulangi. Nah itu terkait tentang evaluasi materi yang kemarin. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Baik, kalau tidak, saya akan memberikan materi tentang desentralisasi kesehatan. Desentralisasi kesehatan itu muncul ketika adanya peristiwa apa? Muncul ketika ada reformasi, sehingga muncul konsep desentralisasi. Apa beda desentralisasi dan sentralisasi? Pemerintahan terpusat dan pemerintahan yang desentralisasi. Apa bedanya? Kebijakan sentralisasi, terutama tentang kebijakan keuangan ya. Apa teman-teman? Ya, Mas Bidran. Untuk penghasilan dan yang lain-lain itu harus terpusat dulu Pak. Itu jadinya kayak waktu memerlukan waktu yang mungkin lama untuk mendapat mungkin 6 bulan atau penghasilan mungkin obat atau penghasilan. Ya, tepat sekali Mas Bildan ya, bahwa dalam sentralisasi
itu memang dikelola oleh pemerintah pusat, dan memang aktornya juga berbeda dengan aktor dari kebijakan desentralisasi. Kalau aktor dari desentralisasi siapa saja teman-teman? Ya, pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah ya. Di kota pemerintah daerah. Kalau dulu pemerintah daerah itu istilahnya ya manut kebijakan dari kebijakan pemerintahan pusat. Nah, itu konsep seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini. Jadi, isu desentralisasi di Indonesia ini dimulai dari pasca reformasi sekitar tahun 99 sampai tahun 2000. Ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Jadi lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah ini membawa angin baru bagi pemerintah Indonesia dari sentralistik menjadi desentralisasi. Dengan adanya undang-undang desentralisasi, maka pemerintahan daerah ini diberikan wewenang untuk mengatur sektor sistem kesehatan di daerah. Jadi, nah ini mumpung kita belajar tentang kebijakan desentralisasi dan sentralisasi. Nah, ini saya pengen kalian membentuk grup ya. Nanti dibagi 2 grup. Silahkan nanti membuat kelompok grup. Diskusikan apa positif dan negatif dan silahkan teman-teman dibikin kelompok 2 kelompok ya. Ya, silahkan diskusi terkait tentang positif dan negatifnya sentralisasi dan desentralisasi. Silahkan, nanti salah satu mempresentasikan. Terus siapa? Terus kalau desentralisasi tadi sudah? Desentralisasi sama sentralisasi sudah ya? Sudah. Ya sudah toh, ayo. Sudah? Oke, sudah cukup waktunya ya. Silahkan dipresentasikan. Monggo dari sisi sini dulu. Silahkan berdiri. Berdiri toh. Untuk sisi positif dari desentralisasi yaitu untuk polanya sudah ada pola secara paten. Untuk negatifnya kelemahannya itu muncul banyak celah untuk melakukan kecurangan. Kalau untuk positif dari desentralisasi, pemerintah sudah punya hak atas suara untuk pengolahan dana. Untuk kelemahannya itu tergabung dari pendapatan asli daerah. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Kelompok selanjutnya, Mr. Wildan. Untuk kebijakan desentralisasi itu memiliki 2 sisi. Saya memiliki pandangan 2 sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dari desentralisasi yaitu seperti kebijakan yang lebih responsif, yang jadinya seperti jika ada layanan kesehatan itu dari masyarakat sendiri, jika ada pengaduan ke layanan kesehatan itu lebih responsif atau lebih cepat pengaduannya ketimbang kalau kita compare dengan sistem sentralisasi. Itu jelas yang pertama. Yang kedua ada peningkatan masyarakat yang bisa kita lihat dari yang awalnya posyandu dan puskesmas itu adalah satu naungan atau satu lembaga yang sekarang sudah terpecah, yang ya jadinya itu adalah inovatif dari sebuah layanan desentralisasi. Dan yang sisi baiknya juga ada pemerataan sumber daya di daerah tersebut yang
bisa diartikan itu adalah bisa penekanan angka untuk pengangguran. Sisi negatif dari desentralisasi saya itu ada di pasti ada kesenjangan antar daerah dari satu daerah A, contoh daerah A dengan daerah B yang memiliki ekonomi yang berbeda, itu pasti ada kesenjangan dari entah itu sumber daya manusianya atau seperti di layanan kesehatan di kota A itu tidak ada praktek dokter bedah, yang di kota B ada, pasti kesenjangan seperti itu pasti ada, dan kesenjangan yang lainnya. Dan kapasitas SDM yang terbatas juga pasti jadi halangan atau halangan bagi berbagai instansi, tidak hanya di kesehatan doang. Ada juga sisi negatif dari desentralisasi itu ada seperti tumpang tindih, karena di desentralisasi para kebijakan itu pasti memiliki satu orang itu pasti memiliki satu kewenangan. Nah, satu kewenangan itu bisa samar atau tidak transparan lah intinya. Jadi pasti orang A itu akan, kalau jika dia tidak tahu dan dia ditanya oleh masyarakat, pasti akan melempar ke B, orang B. Itu pasti pengalaman pribadi. Dan ada juga sisi negatifnya, yaitu korupsi atau penyalahgunaan anggaran. Karena dari memang desentralisasi adalah kebijakan setiap daerah. Walaupun di setiap daerah pasti ada juga yang namanya dari pusat itu pasti akan memberikan bantuan anggaran untuk memenuhi syarat kebutuhan layanan kesehatan tersebut. Jadi begitulah. Untuk sentralisasi saya sudah sebutkan seperti tadi, positifnya mungkin seperti kurang tidak tumpang tindih, atau orang ini jelas atau instansi ini jelas itu bagaimana kebijakannya, apa kewajibannya itu sudah jelas. Dan sisi negatifnya seperti tadi yang saya sudah sebutkan, yang saya sudah compare dengan desentralisasi, pasti ada yang birokrasinya lambat, minimnya partisipasi masyarakat lokal, sama ketergantungan dari arahan pusat. Seperti itu. Terima kasih Pak Wildan, tepuk tangan semuanya. Baik, dari sisi kedua kubu ini dapat kami simpulkan ya, bahwa baik sentralisasi, desentralisasi itu ada positif dan negatifnya. Dan semuanya itu ada celahnya masing-masing ya. Terutama untuk korupsi, itu sebenarnya juga ada celah di desentralisasi maupun di desentralisasi. Kemudian PR kita itu adalah dengan kebijakan, itu adalah bagaimana kita membuat sistem penjaminan mutu agar celah-celah inefisiensi, celah-celah kecurangan atau korupsi itu tidak terjadi. Maka terkaitan dengan kebijakan ini yang paling terpenting adalah baik sentralisasi maupun desentralisasi adalah adanya standar yang disepakati, standar pengeluaran ya. Jadi misalkan kalau ada standar, artinya sudah disepakati, operasional itu sudah disepakati. Bagaimana penggajian sumber daya manusia, golongannya apa, itu sudah ada standarnya. Kemudian pengadaan barang dan jasa, itu pun juga sama, sudah ada standarnya. Itu meminimalkan adanya korupsi. Kemudian yang kedua adalah sistem keterbukaan. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan itu bisa dilihat atau bisa akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang ini ya, terkait dengan pengelolaan yang transparan untuk sentralisasi maupun desentralisasi. Kemudian kaitannya dengan mata kuliah ini, kebijakan ada kebijakan, tentu kita sebagai profesional, sebagai pelaku, kita harus memahami, aktor sentralisasi itu siapa saja. Aktor dalam kebijakan desentralisasi itu siapa saja. Sehingga kalau kita punya program, punya inovasi, itu tahu apa langkah yang harus kita ambil. Karena dalam kebijakan ini kita harus bisa main cantik ya, main politik gitu ya. Nah, itu yang paling utama. Tapi memang kedua itu memang ini ya, ada plus dan minusnya. Jadi kalau di zamannya sentralisasi dulu itu keuangan dari pusat.
Jadi kebutuhan daerah itu ya ditanggung oleh pusat, baik daerah yang miskin atau punya sumber daya pendapatan yang banyak, itu ya adanya dari pusat. Kemudian ketika ada desentralisasi, nah itu dikembalikan ke daerah. Kemudian kaitnya dengan kesehatan, karena pemerintah melihat itu suatu kejadian yang perlu solusi, maka untuk kesehatan di BPJS itu kan termasuk ditarik di pusat. Walaupun di daerah punya kewenangan. Misal daerah yang punya PAD yang baik, ya, kemudian dia membayar iuran, kemudian dia mencapai target, mencapai kuota yang terpenuhi, sehingga daerah tersebut punya status UHC, Universal Health Coverage. Artinya apa? Ketika tidak punya BPJS itu dilayani asalkan punya KTP daerah tersebut, asalkan statusnya UHC. Seperti Kudus ini UHC statusnya. Jadi punya KTP Kudus belum BPJS ya tetap dilayani, tapi kedepannya tetap harus ikut BPJS yang gitu. Begitu teman-teman untuk kuliah hari ini terkait dengan topik desentralisasi. Nanti minggu depan kita adakan ujian ya, ujian akhir semester. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan sebelum saya tutup? Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan kolaborasinya. Saya terima kasih. Mohon maaf atas penyampaian saya yang ada kurang dan salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman ya.